Assalamualaikum. Halo semuanya. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada materi, Bapak absensi dulu. Nisa, Nur Musyada, Habibah, Sofia, Tasha, Ezi, Hadir Pak. Haikal. Hadir Pak. Oke, dari 10 orang, tampaknya 1 orang yang sakit tadi. Iya Pak. Minggu ini kita akan masuk bagaimana sih praktik yang dilarang dalam lembaga keuangan syariah itu sendiri. Bapak akan mengajak Anda, terutama apa yang akan kita pelajari nanti, ya, terutama mengenai definisi itu sendiri, bagaimana kita memahami definisi dari praktik yang dilarang itu. Kemudian kita akan menganalisis kasus, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita menarik implikasi etisnya apa, dan juga yang terakhir adalah mengaplikasikan prinsip-prinsip itu sendiri. Nah, sebelum Bapak ini masuk kepada materi, ada yang mengetahui apa itu ya praktik yang dilarang dalam lembaga keuangan syariah itu sendiri? Nah, ya, silakan Nur Musada, silakan. Ya. Nah, dalam bank syariah itu ada beberapa praktik yang dilarang oleh bank tersebut. Yang pertama itu ada praktik riba, Pak. Yang kedua ada praktik mesyir dan moral, seperti itu. Oke. Materi kita hari ini adalah praktik yang dilarang dalam lembaga keuangan syariah. Nah, ada tiga pilar tadi yang disebut oleh kawan kita sendiri, yaitu nomor satu. Yang paling diklaim oleh praktik itu yang dilarang itu adalah, pertama itu adalah riba, yang kedua maisir, yang ketiga riba. Nah, jadi memang riba itu tambahan, ziyadah. Kalau istilahnya apa? Riba itu ya pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Nah, secara batin, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Tanpa apa? Tanpa adanya kompensasi yang adil gitu. Nah, ini kan sudah telah Bapak singgung kemarin pada materi pertemuan pertama kita lembaga keuangan syariah. Bagian-bagian riba itu apa saja? Ada riba fadl, ada riba nasiah. Ya. Mengapa riba dilarang? Kenapa? Riba itu memindahkan dari yang lemah ke yang kerja produktif itu dengan cara yang batil tadi. Nah, ini Bapak katakan eksploitasi, karena sistem riba yang utang yang sangat sulit dilepas bagi peminjam itu sendiri. Pak nanti ngambil kasusnya pada transaksi digital saat ini, yaitu mengenai pinjol. Tahu ya pinjol? Tahu. Pinjaman? Ini tentang riba. Maisir apa yang kita pahami sama ini? Kalau dalam istilah trader itu ada yang menyatakan spekulasi, ya. Maksudnya dalam tanda kutip judi. Ciri maisir ini Anda bisa lihat bergantung pada faktor kebetulan. Artinya Anda sadar nggak orang yang berjudi itu bagaimana dia memperoleh hasilnya itu? Ya kan? Memang kalau kita bekerja secara ini, kalau dinilai secara kebetulan, nggak mungkin, karena kita ada ikhtiarnya gitu. Itu ya, bisa dipahami ya. Ada spekulasi investasi produktif, dia berdasarkan
fundamental dan supporting. Kalau spekulasi dia murni mengandalkan fluktuasi harga. Nah ini contoh kontemporer. Anda kenal dengan trading kripto? Ya? Mungkin ada di antara kita yang telah menggunakan itu, yang telah melakukan praktik ini. Trading kripto tanpa analisis, ya, opsinya biner dan judinya berkedok investasi digital. Itu adalah bentuk money simulator. Bisa dipahami? Ya? Oke. Kita masuk pada konsep kalah. Apa sih sebenarnya kalah itu? Kenapa dia dinyatakan ketidakpastian yang menipu gitu? Ya Bapak, karena kutip itu. Dia tidak pasti, dia ambigu atau penipuan dalam akad lah. Jadi akadnya itu menimbulkan kerugian. Itu maksud Bapak. Bagi salah satu pihak, akadnya itu mengandung bahwa dianggap tidak sah karena melanggar prinsip transparansi. Jadi kalau dalam konteks ini tiga tadi yang tersebut itu memang tiga pilar yang dilarang dalam lembaga keuangan. Bisa dipahami? Bisa. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Mau nanya Pak? Ya oke, silakan. Jadi itu kan kita membahas tentang riba yang pertama tadi Pak. Iya. Nah, seperti kasus yang tidak familiar lagi, di mana ketika sebelum Lebaran banyak orang ingin menukar uang di bank. Nah, Menukar uang di waktu lebaran, kalau di perbankan Bapak belum pernah lihat, belum melihat itu adanya gitu. Kalau perbankan tidak mengambil untungnya, misalnya ini, Bapak kasih contoh, 1 juta kita nukar ini, apa namanya, uang baru ya, ini nukar uang baru. Ya, maksudnya uang lama ke uang baru. Kalau uang lama ke uang baru, kalau kita nukar uangnya 1 juta sama 1 juta ya itu sah saja. Tetapi karena selisih nominalnya ini, itu termasuk di bawah. Itu dihukumi. Pak, sejauh ini literatur yang Pak ujuk ulama menyatakan tidak ada celah bahwa dia bisa halal kalau seperti itu. Apalagi dengan jasa-jasa penukaran uang lama ke uang baru itu waktu ya, di aktivitas lebaran kita itu sangat-sangat bahaya. Kita nggak tahu mengetahui konsekuensinya. Ya, nah, di sini sering kecolongan. Ya, Ananda. Oke, berikutnya. Nah, Bapak ingin Anda mengajak, ya, maksudnya mengajak Anda menganalisis sesuatu yang terjadi saat ini. Tadi pernyataan Anda kita tadi telah menyatakan bagaimana aktivitas tadi kalau penukaran uang lama ke uang baru itu. Asal jangan selisih nominal seperti itu. Ini bahaya. Sejauh ini literatur menyatakan itu riba, termasuk riba halal. Nah, sekarang Bapak mau masuk kepada sebuah kasus, kasus trading kripto dan pinjam online atau pinjam. Ya. Nah, seorang mahasiswa menggunakan aplikasi pinjam online atau pinjol dengan bunga harian 1% untuk modal trading kriptonya. Ia membeli aset kripto tanpa dasar analisisnya, ya, hanya mengikuti tren-tren ini, apa namanya, tren-tren media sosial, tren-tren lingkungannya dan lain sebagainya. Nah,
Kalau bunga harian unsur riba, itu masuk riba apa sih? Apa? Riba nasional. Iya. Oke. Nah, jadi kasus ini Bapak ingin membedah kasus, mengajak Anda membedah kasus. Di mana letak pelanggaran ini cara selesai? Ya. Pinjol bunga 1% per hari. Riba nasional. Tadi siapa yang membuka riba nasional? Nomor saya ya? Ini. Oke. Ini dia. Kenapa? Dia bunga berriba kan tanpa keterlibatan sektor-sektor real. Bentuk riba yang paling nyata. Ini yang paling banyak ditemukan adalah riba nasional. Unsur ini dapat hasil bersamaan di antara kehidupan kita. Ya, dapat hasil bersamaan dalam satu transaksi. Jadi maksud Bapak ingin kita lebih hati-hati dalam melaksanakan kegiatan aktivitas kita, terutama dalam proses muamalah di bidang ekonomi dan keuangan itu sendiri. Kita dipahami sebagai konsep teoritis paling banyak, tapi dalam penerapan aplikasinya masih banyak dilakukan oleh orang lain. Kasus-kasus itu paling banyak ditemukan di lapangan. Tadi sudah dinyatakan oleh penanda kita, masih banyak melakukan riba bawah. Pinjam penukaran pengalaman dengan adanya selisih nominal ini paling bahaya. Walaupun 1.000 perak, karena tentu akarnya bagaimana? Ini yang paling sering. Apalagi dengan masalah trading kripto dan pinjolan. Saya yakin di lokal kita nggak ada, ya. Nah, jadi Bapak ini membuat sebuah kesimpulan supaya dari penjelasan Bapak dan juga Bapak ingin memberikan kasus tadi, Bapak ingin menyimpulkan sebuah bahwa orang saya itu moderat. Ada kenal dengan moderasi? Moderasi tadi kan Bapak sebut di pertemuan kemarin kan ada wasatiyah. Ya. Tahu wasatiyah itu apa? Ya. Artinya tengah-tengah. Artinya apa? Moderat, transparan, dan berkeadilan. Nah, kalau kita pahami riba, gharar, maisir, semua unsur itu dia memfatalkan ini. Adil apalagi, tidak transparan apalagi masuk. Kemudian moderat apalagi masuk ke maisir. Nah, tidak. Kalau moderat, dia tidak eksploitatif, tidak serakah. Dia menggunakan keseimbangan hak dan kewajiban. Yang kedua, transparan. Setiap akad itu harus jelas. Riba itu akad juga. Kalau ingin melakukan transaksinya riba, ya itu akadnya gitu. Ya, tergantung akad. Akad itu memang harus jelas. Dia terbuka dan bisa dipahami. Makanya Bapak ingin mengajak saudara-saudara sekalian, anak-anak semua, anak-anak Bapak semua, supaya kita lihat lebih detail apa sih. Kenapa dia 3 unsur itu sangat bahaya. Yang ketiga, berkeadilan. Manfaat dan risiko itu ditanggung bersama, bukan dibebankan dari satu pihak saja. Kalau riba, apa mau tanya tadi? Kayak contoh riba nasional, bunga 1% tadi. Siapa yang tersisa? Si peminjam kan? Iya. Iya kan? Iya. Udah tersiksa lagi, dosa lagi. Itu bukan Bapak yang mengklaim. Itu ayat Al-Quran. Allah telah menyatakan wa halallahu baik wa harrama riba. Allah
menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Turunannya masih banyak ayat-ayat setelah itu. Bahkan kita dicap sebagai kayak berperang dengan Allah dan Rasulnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Demikian pertemuan kita hari ini. Kita lanjut minggu depan, insya Allah. Mari kita ucapkan dengan membaca Alhamdulillah.